Hari ini saya ingin membahas tentang berita yang saya baca di website dari PSSI, yakni pssi.org, bahwa Coach Sintayong optimis timnas Indonesia akan lolos dari fase grup Piala Asia yang akan diselenggarakan di Qatar awal tahun depan. Dan potongan dari berita ini juga saya posting di akun IG saya di story-nya ya. Jadi teman-teman juga bisa melihat nanti di story akun IG saya. Dan saya sangat senang teman-teman membaca berita ini karena memang inilah berita yang saya tunggu karena saya ingin mendengar pendapat atau juga tanggapan dari Coach Sintayong tentang peluang dari timnas Indonesia di Piala Asia nanti. Artinya ketika Coach Sintayong merasa optimis, seharusnya para pemain juga percaya diri. Bukan berarti overconfident ya. Tapi jika para pemain percaya diri, tentu mereka tidak akan khawatir, apalagi takut sebelum bertanding. Dan gak perlu juga takut. Kenapa harus takut sih? Kan nanti lawannya juga manusia, kan bukan robot. Gak perlu takut. Dan saya pun optimis timnas Indonesia bisa lolos dari fase grup. Tapi selain optimis, kita juga harus realistis. Artinya kita jangan memberikan beban yang besar kepada para pemain. Kita boleh berharap timnas Indonesia lolos dari fase grup. Tapi kita juga jangan berharap secara berlebihan, kita juga jangan over expect. Karena yang paling penting bagi para pemain dari timnas Indonesia, mereka bermain dengan benar. Dan yang penting bagi timnas Indonesia mainnya secara taktis, karena hanya taktiklah yang bisa melumpuhkan tim lawan. Kalau Bung Toel melihat seberapa berpengaruh datangnya Justin Hubner untuk kemudian timnas Indonesia di Piala Asia nanti? Kalau dia seorang Messi, ya pasti berpengaruh. Tapi kan dia bukan seorang Messi, jadi Justin Hubner akan memberikan kedalaman skuad. Dia kan posisi belakang, center back, khususnya sebelah kiri. Berarti kalau bicara persaingan dengan Elkan Bagot tuh persaingannya kan. Dan dia juga generasi yang masih muda. Di atasnya kan generasi Jordi Amat, Sean Patinama, Sandy Walsh, Justin Hubner kan gelombangnya Ivar Jenner dengan Rafael Struijk. Jadi kalau bahwa itu kehadiran itu akan mengubah menjadi sebuah kekuatan, bukan itu. Kita harus melihatnya bahwa ini adalah menambah kedalaman. Nah, dari pemain-pemain yang dipilih kemarin ya ada pro kontra terjadi ya ketika Vano Lillipali tidak dibawa oleh STY dan banyak yang menyayangkan ya, kalau saya baca dari semua netizen penggemar sepak bola Indonesia itu udah ribuan yang masuk ke saya, itu semua memang mempertanyakan ini karena Vano terlepas dari usianya sudah berkepala 3 tapi dia termasuk pemain paling konsisten, paling stabil di Indonesia di Liga 1 kalau untuk ukuran pemain-pemain yang dipanggil STY ke timnas saat ini dibandingkan dengan Vano kalah. Artinya untuk di garis depan mau Dendi, mau Dimas, ya, Hoki Caraka itu jauh. Karena kita tahu bersama bagaimana Vano mencetak 9 gol dan 11 assist bersama dengan Borneo dan melambungkan Borneo ada di puncak klasemen salah satu tim yang difavoritkan menjadi juara di Liga 1 BRI. Memang pantas saya pikir ya kalau Vano tuh ada dalam tim dibandingkan dengan nama-nama tanpa mengecilkan ini arti dari Dendi, Dimas, Derajat, tapi kalau compare itu masih Vano di atas jauh. Artinya cara dia bermain, visi bermain itu sangat baik. Kejutan bisa aja terjadi, Tom. Ya. Karena apa? Karena timnas Indonesia ini sekarang kan beda wajah, di mana banyak pemain naturalisasinya dan disupport penuh oleh pengurusnya dan punya kekuatan supporter yang luar biasa. Kejutan bisa aja terjadi, Tom. Ini main di Qatar, Tuan Yusuf. Main di Qatar semua ini. Ya bukan berarti kan tidak ada kejutan, Tom. Iya, artinya kan faktor supporter itu faktor lain lah. Satu hal. Faktor support naturalisasi sudah diberikan, tetapi apa yang ditampilkan dalam kualifikasi Piala Dunia juga tidak menggembirakan. Bahkan bermain secara negatif lah. Kirain akan membuat permainan lebih hidup, ternyata enggak juga. Dikurung lah oleh Irak kan. Kalau lawan Filipina ya hampir-hampir lah. Tipis-tipis itu kesulitan. Jadi kalau based on itu, memang semua perkiraan, semua analisis itu presentasinya kecil ya sangat masuk akal. Dan kita sebagai pemain ke-12 harus memberikan support. Kita biasa memberikan support, tapi kadang-kadang saya membaca komen-komen yang negatif. Dari yang menurut saya itu hanya sebagian kecil sih dari supporter timnas Indonesia. Mungkin ya mereka adalah supporter-supporter yang nggak paham ya tentang sepak bola ya, atau juga yang biasa saya sebut toxic supporter ya, yang hanya untuk merusak suasana aja sih. Saya pikir supporter-supporter seperti itu sudah tidak perlu lagi.
Karena yang kita perlu berikan adalah dukungan. Kalau kita mau kritik itu wajar. Saya pun kritik kan beberapa kali Coach Sintayong. Dan kalau saya ngelihat dari pemain-pemain yang Coach Sintayong panggil ini, ya kemungkinan Indonesia akan bermain defensif nih di pertandingan pertama lawan Irak. Kemungkinan besar nih akan defensif. Lawan Vietnam pun saya nggak yakin akan bermain terbuka. Lawan Jepang, feeling saya akan parkir bis. Karena ya terus terang lah dari segi materi pemain kan kita kalah jauh ya. Pemain Chelsea, Ian Maatsen, mendoakan timnas Indonesia sukses di Piala Asia 2023. Pesepak bola yang disebut-sebut memiliki darah Indonesia itu mengucapkannya di akun Instagram @oranye_Indonesia. Halo Indonesia, saya Ian Maatsen. Sukses di Piala Asia, Indonesia pasti menang, kata Ian Maatsen dalam video yang diunggah akun Instagram @oranye_Indonesia. Ian Maatsen bukanlah pesepak bola sembarangan. Musim lalu ia membantu Burnley promosi ke Premier League tahun 2023 sampai tahun 2024. Setelah mengemas 4 gol dan 6 assist bersama The Clarets julukan Burnley musim lalu, Ian Maatsen ditarik pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino. Bersama Chelsea musim ini, Ian Maatsen sudah tampil dalam 13 laga di semua kompetisi. Terlepas dari kiprah Ian Maatsen bersama Chelsea, timnas Indonesia sedang bersiap tampil di Piala Asia 2023. Demi tampil maksimal di Piala Asia 2023 Qatar yang berlangsung pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024, timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan TC di Turki pada tanggal 21 Desember tahun 2023 hingga tanggal 6 Januari tahun 2024. Setibanya di Turki pada Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023, Sain Patinama dan langsung menjalani latihan recovery. Latihan tak hanya dilakukan di gym, tapi juga di lapangan. Rencananya pada 2 dan tanggal 5 Januari tahun 2024, timnas Indonesia akan menggelar 2 laga uji coba kontra Libya. Libya yang saat ini menempati peringkat 120 dunia, tengah on fire mengingat tak terkalahkan dalam 5 laga terakhir. Dalam rangkaian tak terkalahkan itu, Libya sempat menahan tim peringkat 43 dunia, Kamerun, di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika. Karena itu, timnas Indonesia bakal mendapatkan pengalaman berharga kontra Libya. Kelar melawan Libya, skuad timnas Indonesia berangkat ke Qatar pada tanggal 6 Januari tahun 2024. Selanjutnya pada tanggal 9 Januari tahun 2024, Jordi Amat dan kawan-kawan akan menghadapi Iran dalam laga uji coba pamungkas. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong menetapkan target yang cukup besar jelang laga Piala Asia 2023 walau tidak diunggulkan. Sintayong mengakui timnas Indonesia berada pada posisi yang tidak menguntungkan mengingat skuad Garuda masuk ke grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Lebih lanjut, dalam ajang 4 tahunan ini, timnas Indonesia sebenarnya tak begitu diunggulkan. Hal itu karena timnas Indonesia saat ini menempati ranking FIFA 146. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong menetapkan target yang cukup besar jelang laga Piala Asia 2023 walau tidak diunggulkan. Sintayong mengakui timnas Indonesia berada pada posisi yang tidak menguntungkan mengingat skuad Garuda masuk ke grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Lebih lanjut, dalam ajang 4 tahunan ini, timnas Indonesia sebenarnya tak begitu diunggulkan. Hal itu karena timnas Indonesia saat ini menempati ranking FIFA 146. Peringkat skuad Garuda jauh di bawah lawan-lawannya di grup D Piala Asia 2023. Jepang saat ini bahkan menjadi salah satu negara di Asia dengan peringkat tertinggi di dunia. Tim berjulukan Samurai Biru itu saat ini berada di ranking 17 dunia dan tentu mereka menjadi lawan terberat buat tim asuhan Sintayong. Kemudian lawan lainnya, yakni Irak, saat ini juga berada di posisi ke-63 dalam ranking FIFA. Setelah itu ada Vietnam yang menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang masuk dalam 100 besar ranking FFA. Melihat situasi ini, tentu saja timnas Indonesia tak diunggulkan. Namun, ternyata situasi ini tak membuat Sintayong ciut. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut masih memiliki tekad besar. Sintayong bahkan cukup ambisius dengan timnas Indonesia. Dengan percaya diri, pelatih asal negeri Ginseng tersebut masih mencanangkan target tinggi. Walaupun timnas Indonesia tak diunggulkan, dia cukup percaya diri untuk bisa membawa tim merah putih lolos ke 16 besar.
Shin menekankan bahwa anak asuhnya bakal mempersiapkan diri dengan baik dan maksimal. Persiapan kami targetnya 16 besar, tegas Shin Tae-yong. Untuk itu, saya dan seluruh pemain akan berusaha maksimal dan berjuang keras, ucapnya. Shin mengakui bahwa timnas Indonesia memang tak diunggulkan karena ranking mereka jauh lebih rendah dibandingkan lawan-lawannya. Akan tetapi, dia menekankan bahwa dalam sepak bola apapun bisa terjadi, begitu juga dengan peluang timnas Indonesia. Agar persiapan timnas Indonesia berjalan dengan maksimal, Shin Tae-yong tak lupa meminta dukungan para pecinta sepak bola tanah air. Indonesia dalam ranking FIFA paling rendah posisinya. Namun, dalam sepak bola apapun bisa terjadi, kata Shin. Kami juga mohon doa dan dukungan seluruh fans, pendukung, dan rakyat Indonesia agar kami meraih hasil terbaik di Piala Asia 2023, tuturnya. Agar persiapan tim Merah Putih berjalan dengan maksimal, skuad asuhan Shin Tae-yong menjalani persiapan dengan menggelar pemusatan latihan TC di Turki. Untuk persiapan timnas Indonesia di Turki ini, pelatih asal Korea Selatan itu dipastikan membawa 29 pemain. Pelatih berusia 53 tahun itu mengaku dia nantinya hanya bisa membawa 26 pemain ke Qatar. Kami bisa membawa 26 pemain di Qatar, ujar Shin Tae-yong sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Tetapi saat pertandingan, kami hanya bisa membawa 23 pemain, lanjutnya. Dengan persiapan yang cukup ini, layak dinantikan apakah timnas Indonesia akan mampu menunjukkan kejutan-kejutan baru di Piala Asia 2023.